Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan coba membahas transaksi milik Orchid Interior. Ibu perlu perkenalkan. Mulai sekarang kalian akan mengerjakan soal akuntansi perusahaan jasa sebanyak 1 siklus. Jadi kita akan membahas soal ini dalam 1 siklus, mulai dari dokumen transaksi hingga nanti neraca saldo setelah penutupan. Ya, coba kita simak dulu soal milik Orchid Interior. Tuan Arif memulai mengoperasikan perusahaannya sejak bulan Februari 2018. Perusahaan yang bergerak di bidang jasa konsultan desain interior ini diberi nama Orchid Interior. Transaksi yang terjadi selama bulan pertama berdirinya perusahaan tersebut adalah sebagai berikut. Ya, karena kita akan membuat transaksi ini kita catat ke dalam jurnal, maka yang perlu kalian siapkan adalah jurnal umum dengan nama perusahaannya atau nama tempat usahanya, yaitu Orchid Interior. Kemudian bulannya yaitu bulan Februari 2018. Silakan siapkan format seperti ini. Namanya Orchid Interior, jurnal umum, bulan Februari 2018. Kalau sudah, kita masuk ke soal yang pertama, ke transaksi yang pertama. Nah, sebelum kita mulai transaksi pertama, ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Ya, tolong diperbaiki. Ditambahkan 113 itu adalah sewa dibayar di muka. Sebanyak 4 baris. Maka perlengkapan kantor berubah jadi 114, piutang pendapatan berubah jadi 115. Tolong diubah dulu ya sebelum kita mengerjakan soal. Nah, kita masuk ke transaksi tanggal 1. Ya. Transaksi tanggal 1 Februari yaitu Tuan Arif menyetorkan asetnya ke perusahaan berupa uang tunai sebesar 360 juta dan peralatan kantor sebesar 320 juta. Jadi, si Tuan Arif ini nyetorin modalnya ke perusahaan, uang tunai cash dan juga peralatan kantor. Karena si Tuan Arif menyerahkan uang dan menyerahkan peralatan, menurut kalian apa sih yang terpengaruh? Kurang gede ya. Karena Tuan Arif menyerahkan uang dan peralatan, menyerahkan uang dulu deh. Tuan Arif memberikan uang ke perusahaan, maka apa yang terpengaruh? Pastinya adalah kas. Karena Tuan Arif memberikan uang, maka kas di perusahaan akan bertambah. Kas termasuk ke dalam aset lancar, yang kalau bertambah akan dicatat sebelah debit. Sebesar berapa? Sebesar, kita lihat tadi berapa? 360 juta. Selain itu dikasih apa lagi sama Tuan Arif? Tuan Arif juga menyerahkan peralatan kantor. Berarti peralatan kantor. Kita lihat dulu akunnya ada apa aja. Ada peralatan, berarti bukan peralatan kantor ya, peralatan aja. Peralatannya juga gimana? Karena dikasih, maka akan bertambah. Peralatan masuk kelompok aset tetap. Kalau bertambah, catat di sebelah debit. Sebesar berapa? Sebesar 320 juta. Nah, kenapa sih Tuan Arif menyerahkan kas dan peralatan? Karena kas dan peralatan adalah modal Tuan Arif di Orchid Interior. Karena habis nyerahin kas dan peralatan,
maka modal Tuan Arif itu akan bertambah. Modal, ingat nggak? Kelompok akun ada 5. Aset, kewajiban, modal, pendapatan, beban. Debit, kredit, 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 debit. Modal masuk kelompok modal yang kalau bertambah akan dicatat sebelah kredit. Ya, jadi 5 kelompok akun itu jangan sampai dilupain. Berapa nominalnya? Nominal kas ditambah peralatan, yaitu 680 juta. Ya, seperti ini. Sampai sini ada yang mau nanya? Nggak bisa nanya ya? Nanyanya nanti ya, disimpan pertanyaannya. Nanti akan dibahas ketika kita ketemu. Kalau udah dianalisis, kita catat ke dalam jurnal umum. Masih ingat kan gimana nyatet jurnal? Tanggal, nulis apa dulu? Tahunnya 2018. Kemudian bulannya Februari tanggal 1. Tadi debitnya apa ya? Kas dan peralatan. Kas 360 juta. Jangan lupa ya, biasakan tulis FP dan ininya mentok ke belakang. Terus peralatan 320 juta. Kalau nggak ada transaksi di sebelahnya, jangan lupa di strip. Kemudian di sini adalah modal. Oh iya, jangan lupa kalian dikasih strip ya. Karena ibu di Excel, jadi ibu nggak bisa pakai strip nih. Kalau ibu kasih strip, nanti kayak gini. Ini kalian kasih strip ya di buku. Modal Tuan Arif. Jadi jangan nanya, Bu kok ibu nggak pakai strip, gak menjorok ke kanan? Karena ibu di Excel, jadi susah menjorok ke kanannya. Kalian di buku tapi ditulis menjorok ke kanan. 680 juta. Ya, kalau udah, berarti transaksi tanggal 1 sudah selesai. Nah, kita lanjut transaksi tanggal 5. Membayar sewa kantor bulan Februari 2018 sebesar 8 juta rupiah. Nah, kalau membayar sewa kantor nih gimana, Bu? Membayar sewa kantor. Ya, membayar. Ada kata-kata membayar. Menurut kalian apa yang terpengaruh? Yang pastinya adalah kas karena kita membayar. Karena kita membayar, otomatis kas kita gimana? Berkurang. Kas masuk ke dalam aset lancar. Yang kalau berkurang akan dicatat sebelah kredit sebesar 8 juta rupiah. Nah, ada suatu konsep yang harus kalian pahami. Membayar sewa kantor. Nah, membayar sewa ini bisa dilakukan di awal bulan ataupun di akhir bulan ya. Bayar sewa bisa di awal bulan atau di akhir bulan. Ketika di awal bulan kita bayar, jadi sebelum kita tempatin, kita bayar, itu kita catat sebagai sewa dibayar di muka ya. Ketika kita bayar sewa di awal bulan, berarti kan kita belum menikmati tuh tempatnya. Maka dicatat sebagai sewa dibayar di muka. Tapi ketika sewa itu dibayar di akhir bulan, artinya kita sudah menikmati tempat tersebut, ya, udah kita nikmati selama 1 bulan, maka kita catat sebagai beban sewa. Ya. Jadi beda. Ketika di awal bulan, kita catat sebagai sewa dibayar di muka. Kenapa? Karena kita belum menikmatinya, belum menikmati tempat tersebut. Jadi dibayarnya di muka. Ketika di akhir bulan, maka akan dicatat sebagai beban sewa. Kita lihat, ini transaksi tanggal 5. Ya, awal bulan atau akhir bulan? Pastinya awal bulan. Berarti kita belum menikmati untuk bulan Februari, ya kan?
kita belum menikmati. Maka akan kita catat sebagai sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka akan bertambah. Nah, sewa dibayar di muka masuk kelompok apa, Bu? Masuk kelompok aset atau harta. Kenapa dia masuk harta? Karena sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, itu merupakan hak yang kita miliki untuk menempati suatu tempat. Jadi, hak kita, kekayaan kita. Kita berhak atas tempat itu selama 1 tahun ke depan. Kita berhak atas tempat itu selama 1 bulan ke depan. Gak boleh ada yang pakai, gak boleh ada yang memanfaatkan. Itu adalah hak kita, adalah kekayaan kita. Jadi itu masuk ke dalam aset. Aset bertambah, catat sebelah debit sebesar 8 juta rupiah. Nah, kita catat ke dalam jurnal tanggal 5. Nah, ini jangan lupa digaris ya. Ibu pakai merah aja biar kelihatan. Tanggal 5. Kas dan sewa, debitnya sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka 8 juta rupiah. Ya. Kemudian di sini ada kas. Jangan lupa ya, kasnya distrip dan menjorok ke sebelah kanan. 8 juta rupiah. Jangan lupa dikasih strip, dikasih strip. Udah. Kita lanjut ke tanggal yang ketiga. Tanggal yang ketiga. Nah, membayar beban iklan 3 juta rupiah tanggal 8. Ini jelas ya, membayar beban iklan. Tanggal 8. Tanggal 8. Katanya membayar, berarti apa yang terpengaruh? Pastinya adalah kas. Ketika kita membayar, maka kas kita berkurang. Dicatat sebelah kredit sebesar berapa tadi? 3 juta rupiah. Untuk apa kas kita keluar? Untuk membayar beban iklan. Tadinya nggak harus bayar beban iklan, jadi bayar beban iklan. Maka beban iklannya bertambah. Catat sebelah debit sebesar 3 juta rupiah. Nah, kita catat deh di jurnal. Tanggalnya tanggal 8. Beban iklan 3 juta rupiah. Kemudian, apalagi tadi kas. Kasnya 3 juta. Jangan lupa kita kasih garis. Enggak ini. Nah, kita lanjut nomor selanjutnya. Tanggal 12. Tanggal 12
penerimaan pendapatan atas jasa konsultan untuk 10 hari pertama bulan Februari 2018 sebesar 56 juta rupiah. Jadi kita mendapat pendapatan. Ini tanggal 12 ya. Kita udah dapat gaji nih, kita udah dapat pendapatan nih. Kan kita memberikan jasa konsultan. Kita dapat pendapatan. Kira-kira menurut kalian, dan udah diterima ya penerimaan, artinya kita menerima uang. Ya, kita menerima uang. Tanggal berapa itu? Tanggal 12. Tanggal 12 kita menerima uang, berarti yang terpengaruh adalah kas. Kasnya bagaimana? Bertambah. Catat di sebelah debit. Berapa? 56 juta. 56 juta. Apalagi yang terpengaruh? Kita dapat uang dari mana? Dari pendapatan. Nama akunnya apa ya? Di bawah kita lihat. Pendapatan jasa ya. Pendapatan jasa. Pendapatannya gimana? Tadinya kita nggak punya pendapatan, jadi punya pendapatan. Maka pendapatannya bertambah. Catat di sebelah kredit. Sebesar 56 juta rupiah. Kita catat di jurnal. Tanggal 12. Kas dan pendapatan jasa. Berapa? 56 juta rupiah. Ya. Nah, video tutorial ini akan Ibu bagi menjadi beberapa part. Jadi, nggak langsung selesai di satu video aja. Karena untuk menghindari lamanya proses upload ke YouTube. Nah, untuk video yang bagian pertama atau part pertama ini, Ibu sudahi dulu ke dalam 4 transaksi. Untuk transaksi lainnya akan dibahas di video berikutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.